Solidaritas itu penting banget sih di masa pandemi. Kita punya satu perasaan yang sama untuk saling mendukung bayi ini untuk bertahan lewat ASI-ASI yang kita punya. Enam 16 bulan sudah pandemi melanda negeri ini. Korban berjatuhan tak terkecuali ibu dan bayi. Sebagian bayi terpaksa tak dapat ASI karena kondisi ibu memburuk lantaran terpapar COVID-19. Bahkan tak sedikit ibu yang meninggal saat bayinya masih di bawah 2 tahun. Donor ASI bisa jadi solusi. Dengan kasus yang semakin meningkat ya, terutama di bulan-bulan ini banyak bayi dan ibu baru melahirkan, terutama ibunya terpapar COVID, terus harus melahirkan lebih awal atau prematur. Jadi satu terpisah sama ibunya, dua dia prematur, jadi dia butuh asupan ASI ya untuk imunitasnya dia. Nah itu jadi saya semakin seorang bayi tuh berhak loh untuk dapat ASI gitu. Jadi gimana caranya dia dapat ASI nih kayak gitu. Ayo. Sejalan dengan Angela, hal ini juga terjadi dengan Yosefa. Ia prihatin terhadap kesehatan mental para ibu yang cemas tidak dapat menyusui bayinya. Saya tuh punya keprihatinan cukup tinggi terhadap kondisi ibu-ibu lain yang masih tetap harus bekerja dari kantor, jadi tidak bekerja dari rumah di masa pandemi ini. Itu pertama ya. Saya cukup concern juga sih sama kesehatan mental para ibu ini ketika mereka keluar rumah, karena cemas terus-terusan. Kemudian saya mikirin juga kayak kalau di luar sana misalnya ada yang punya kendala finansial karena misalnya pekerjaan mereka hilang akibat pandemi, otomatis dalam tanda kutip kesempatan mereka mencukupi makanan sehari-hari yang itu dibutuhkan untuk mencukupi gizi ibunya sendiri kan juga kayak takutnya kurang dan lain-lain. Donor ASI mungkin menjadi hal kecil bagi sebagian ibu yang memiliki ASI berlimpah. Namun bagi bayi yang tidak bisa menyusu dari ibunya, ini menjadi hal yang sangat berarti untuk kelangsungan hidupnya, terlebih di tengah pandemi ini. Solidaritas itu penting banget sih di masa pandemi. Mungkin banyak bentuk solidaritas yang lain, ke tetangga yang isoman atau teman yang sedang positif atau yang sudah berduka. Tapi salah satu solidaritas lain dari sesama ibu itu dalam bentuk donor ASI salah satunya. Jadi mungkin banyak di luar sana ibu-ibu yang punya ASI berlimpah tapi belum bisa punya akses untuk memberikan gitu. Saya sih mendukung untuk memberikan ASI itu, atau kita punya satu perasaan yang sama untuk saling mendukung bayi ini untuk bertahan lewat ASI-ASI yang kita punya gitu. Walaupun pada akhirnya tetap ada verifikasi ya dari dokter anak yang menangani bayi tersebut, faktor agama juga, ya nggak apa-apa, tapi bentuk solidaritas itu ada untuk sesama ibu, bahkan sesama bayi pun saling mendukung untuk bertahan di masa pandemi ini lewat donor ASI, menurut saya sih gitu. Bagi para pendonor ASI, harapan agar ASI-nya bisa bermanfaat bagi bayi-bayi yang membutuhkan sangat besar. Namun pada kenyataannya, mendonorkan ASI itu tidak mudah. Sejauh ini saya mendonasikan ASI saya untuk siapapun. Saya mendonasikan untuk siapapun di wilayah Jakarta kalau bisa. Tetapi kalau misalkan memang bayinya berterima dan keluarganya pun berterima dengan riwayat medis dan riwayat agama saya sih bersedia dihubungi di media sosial saya di @johek JOHEK. Sekarang ada stok ASI dari bulan Juni sampai bulan Juli. Hasil pompa ASI bulan Juni sampai bulan Juli itu bisa
saya hanya infokan di Instagram, kita lanjut komunikasi via WA, tapi tetap saya memutuskan untuk silahkan keluarga bayi untuk konsultasi dulu dengan dokter anaknya, apakah donor ASI yang saya punya itu verifikasi untuk bayi yang membutuhkan tersebut.